Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya berada dalam sebuah mobil double cabin, dan kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya untuk berhenti tanjakan agar mobil tidak mundur atau tidak mati mesin saat ditanjakan. Nah, untuk berada di tanjakan ada dua cara yang bisa digunakan agar mobil tidak saat untuk berhenti ataupun agar mobil tidak mati mesin atau tidak mundur. Untuk cara pertamanya itu kita menggunakan sistem pengereman rem kaki. Untuk berhentinya kita menggunakan rem kaki, untuk stop tanjakan kita menggunakan pengereman rem kaki. Dan untuk cara kedua kita menggunakan untuk berhentinya kita menggunakan sistem pengereman rem tangan. Jadi kita bisa menggunakan rem tangan saat berhenti tanjakan. Dan untuk cara-caranya agar mobil saat berhenti tanjakan mobil tidak mati atau tidak mundur, saya akan menjelaskan cara-caranya ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja teman-teman ya. Oke teman-teman, di bawah saya ini ada 3 pedal ya. Pastinya teman-teman sudah tahu apa fungsi dari ketiga pedal ini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi di depan saya ini sudah ada untuk sebelah kanannya ada pedal gas, dan untuk tengahnya ada pedal rem, dan untuk sebelah kirinya ada pedal kopling. Teman-teman pasti sudah tahu ya semua fungsi dari ketiga pedal ini. Oke, kita langsung aja untuk cara pertama, untuk pengereman menggunakan rem kaki untuk berhenti tanjakan. Pertama-tama kita untuk berhenti di tanjakan, pastinya saat untuk berhenti kita harus menginjak kopling dahulu. Setelah kopling diinjak, kemudian kita menginjak rem kaki. Setelah rem kaki diinjak, pastinya mobil sudah dalam keadaan berhenti di tanjakan. Jika mobil sudah berhenti, kemudian parsenelinnya kita netralkan. Oke, kita netralkan parsenelinnya. Kemudian kopling bisa kita injak, bisa kita lepas, maksudnya bisa kita lepas ya. Karena posisi parsenelingnya sudah netral, kopling kita lepas, dan rem masih kita injak ya. Rem jangan dilepas teman-temannya, karena kita saat ini berada di tanjakan. Saat berada di tanjakan, kita menggunakan pengereman rem kaki. Jadi rem kaki tetap kita injak. Kemudian untuk bergerak maju, kita injak lagi koplingnya. Injak koplingnya teman-temannya. Kemudian gigi kita masukkan ke gigi 1. Karena kita berada di tanjakan, kita membutuhkan tenaga yang besar. Jadi kita menggunakan gigi 1. Kemudian posisi kopling, pedal kopling masih kita injak, dan rem masih kita injak. Dan untuk bergerak maju, kita angkat perlahan-lahan pedal koplingnya. Pedal koplingnya kita angkat perlahan-lahan ya, perlahan-lahan sampai terasa mobil bergetar. Jika mobil sudah terasa bergetar, maka teman-teman harus menahan koplingnya. Oke, saat mobil sudah bergetar, kopling kita tahan, jangan diinjak lagi, jangan dilepas lagi. Jika mobil sudah terasa bergetar, jika mobil sudah terasa bergetar, pedal rem kita lepas. Oke, lepas pedal rem kita lepas karena mobil sudah terasa bergetar. Setelah pedal rem kita lepas, mobil tidak akan mundur karena mobil sudah tertahan, karena koplingnya sudah kita menggunakan kopling setengah ya. Jadi mobil sudah tertahan
dan dia tidak akan mundur. Jika mobil sudah bergetar, mobil tidak akan mundur walaupun kita melepas pedal remnya. Oke. Nah, posisi kopling sudah setengah ya. Jadi mobil sudah tertahan, rem juga sudah lepas. Kemudian untuk bergerak maju, kita injak remnya. Maksudnya kita injak gasnya. Oke, gas kita injak. Posisi kopling masih tertahan ya. Posisi kopling masih tertahan. Kemudian gas kita injak gasnya perlahan-lahan temannya, sambil kopling kita angkat juga perlahan-lahan. Nah, sambil kita gas dan mobil terasa sudah maju, kita gas terus perlahan-lahan sambil kopling kita angkat perlahan-lahan, kemudian gas perlahan-lahan, tambah lagi gasnya, kemudian kita lepas koplingnya dan mobil bergerak maju terus, kita gas. Jadi seperti itu teman-teman ya, caranya cukup mudah aja. Jadi saat kita berhenti tanjakan, kita tinggal injak koplingnya, kita injak remnya, mobil otomatis sudah berhenti saat kita menginjak rem. Kemudian persnelingnya kita masukkan ke gigi 1. Setelah kita masukkan ke gigi 1, kopling kita angkat perlahan-lahan angkat koplingnya sambil mobil terasa bergetar. Jika mobil sudah terasa bergetar, kopling kita tahan, jangan diangkat lagi, jangan diinjak lagi, kita tahan. Kemudian rem kita lepas, otomatis mobil sudah tidak akan mundur lagi karena mobil sudah terasa bergetar. Nah, setelah itu kita injak gasnya. Setelah gas diinjak, kita injak gasnya perlahan-lahan. Kemudian kopling kita angkat perlahan-lahan. Kita angkat perlahan-lahan koplingnya sambil digas perlahan-lahan temannya. Kemudian setelah mobil terasa maju, kita gas, tambah lagi gasnya, dan kopling kita lepaskan. Kemudian kita gas terus sampai maju mobilnya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Cukup mudah aja untuk melakukan untuk berhenti tanjakan menggunakan sistem pengereman rem kaki. Oke, sekarang kita beralih ke cara yang kedua ya. Jadi yang cara yang kedua ini saat berhenti di tanjakan, kita menggunakan rem tangan ya. Kita menggunakan rem tangan untuk berhenti di tanjakan. Jadi untuk caranya yang kedua ini sama aja sebenarnya dengan cara yang pertama, cuma yang kedua ini kita menggunakan rem tangan. Jadi saat kita akan berhenti di tanjakan, pastinya kita akan sama aja dengan cara yang pertama, kita injak kopling. Oke, kopling diinjak. Setelah kopling diinjak, maka rem tangan kita tarik. Oke teman-teman ya. Setelah kopling diinjak, rem tangan kita tarik. Oke, otomatis mobil sudah berhenti ya. Jadi jika rem tangan sudah ditarik, mobil sudah berhenti dan tidak akan mundur lagi. Tapi ingat, posisi kopling masih kita injak karena persnelingnya masih masuk ke gigi 1. Jadi kita netralkan dulu giginya. Oke, netral. Kemudian koplingnya kita angkat, kita lepas. Nah, mobil tidak akan mundur lagi ya, karena untuk rem tangannya sudah berfungsi, sudah kita tarik. Kemudian untuk bergerak maju, kita injak lagi koplingnya kita injak ke teman-temannya. Kemudian gigi kita masukkan ke gigi 1. Setelah kita masukkan ke gigi 1, kopling masih posisi kita injak ya. Kemudian kita lepas perlahan-lahan koplingnya, kita angkat perlahan-lahan koplingnya, kita angkat perlahan sampai terasa mobil bergetar ya. Ingat teman-temannya, mobil terasa bergetar. Jika mobil sudah terasa bergetar, maka kopling kita tahan ya, jangan diinjak lagi, jangan dilepas lagi koplingnya. Kita tahan koplingnya. Setelah kopling kita tahan, rem tangan kita lepas. Oke, rem tangan kita lepas ya. Oke, rem tangan kita lepas. Setelah rem tangan kita lepas, kemudian setelah rem tangan kita lepas, pastinya mobil tidak akan mundur lagi ya, karena kopling sudah setengah, koplingnya
mobil sudah terasa bergetar, jadi mobil pasti tidak akan mundur lagi. Setelah rem tangan kita lepas, kita injak gasnya. Kita injak gasnya perlahan-lahan sambil diangkat koplingnya temannya. Digas perlahan-lahan sambil diangkat koplingnya perlahan-lahan. Sambil mobil terasa maju, kita tambah lagi gasnya dan kopling kita lepas perlahan-lahan, tambah lagi gasnya dan kopling kita lepas gas. Dan mobil sudah berjalan maju. Jadi seperti teman-teman ya, cukup mudah aja. Jadi sama aja dengan cara yang pertama, kita injak kopling, handle remnya atau rem tangannya kita tarik. Setelah rem tangannya sudah kita tarik, gigi kita masukkan ke gigi satu. Ini satu. Setelah gigi kita masukkan ke gigi satu, kopling kita angkat perlahan-lahan sampai terasa mobil bergetar. Perlahan-lahan angkat sambil terasa bergetar. Jika mobil sudah bergetar, maka kopling kita tahan. Kopling kita tahan. Setelah itu, handle remnya, rem tangannya kita turunkan ya teman-teman ya. Kita turunkan. Setelah kita turunkan, kita gas perlahan-lahan. Kita injak gas perlahan-lahan sambil dilepas koplingnya perlahan-lahan juga ya. Sambil diangkat koplingnya perlahan-lahan, kita gas juga perlahan-lahan sambil diangkat koplingnya. Jika mobil sudah terasa maju, kita tambah lagi gasnya, koplingnya kita lepas perlahan-lahan. Dan setelah mobil terasa maju, kita lepas dan kita gas. Jadi seperti itu teman-teman ya caranya ya. Jadi cukup mudah aja. Bagi teman-teman pemula bisa kita coba. Jadi sekian ya teman-teman untuk video saya kali ini. Mungkin teman-teman bisa komen jika ada yang kurang di bawah komen di bawah ini. Jadi sekian ya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar channel saya dapat terus berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.